Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ardi pada tutorial online mata kuliah Manajemen Kinerja. Bapak Ibu, pada sesi yang ketiga ini, Bapak Ibu akan mempelajari tentang kerangka kerja sistem manajemen kinerja, kemudian tantangan manajemen kinerja, serta konsep sistem manajemen kinerja, dan juga perancangan manajemen kinerja. Ini juga akan berkaitan dengan yang pertama, langkah-langkah dalam pengembangan kerangka kerja sistem manajemen kinerja, pemilihan variabel, kemudian metode pengumpulan data, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja, kemudian tahap perancangannya, visi misi, dan strategi organisasi atau perusahaan. Nah, Bapak Ibu, pada sesi yang ketiga ini Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana membuat kerangka manajemen kinerja itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen kinerja sendiri ada kata manajemen, berarti di dalamnya ada hal-hal yang terkait dengan manajemen secara umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada aktualisasi atau actuating, kemudian controlling. Secara umum yang seperti itu ya. Berarti sebetulnya ada perencanaan, kalau dirangkum kembali adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang menjadi pokok penting dalam perencanaan ini adalah terkait dengan visi misi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Karena ini yang akan menjadi patokan akan kemana organisasi atau perusahaan ini dibawa, yang kemudian diimplementasikan melalui rencana strategis yang biasanya diberikan jangka waktu tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, setelah dari rencana strategi tersebut kemudian akan diturunkan kepada indikator-indikator kinerjanya itu sendiri. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, baik yang sifatnya profit maupun non-profit. Nah, hal ini kemudian akan diturunkan juga menjadi penilaian, dan kemudian muncullah prosedur baku, kemudian standar pelayanan, kemudian ada standar biaya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaannya yang tadinya direncanakan, dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, biasanya dalam organisasi atau perusahaan itu akan implementasi yang paling ketara adalah bagaimana mereka akhirnya bisa mengelola keuangannya, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Nah, disinilah bagaimana manajemen kinerja menjadi sangat penting sekali, karena seperti hal yang kita ketahui bahwa manajemen ini menganut paham efektif dan juga efisien, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran, baik itu kebocoran keuangan maupun kebocoran sumber daya yang lainnya. Silakan dibaca kembali modul 3-nya Bapak Ibu. Itu gambaran besarnya. Untuk perintilan-perintilannya Bapak Ibu bisa baca di modul 3 ataupun di sumber-sumber lain yang bisa Ibu dapatkan, baik itu di internet ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan. Mengingatkan kembali untuk
menjawab tugas dan juga menjawab diskusi, lakukan dengan bahasa sendiri. Maksud saya begini, Bapak Ibu saat menggunakan mengambil tulisan dari sumber yang Bapak Ibu peroleh, baik itu dari modul maupun dari sumber bacaan lain, misalnya dari internet, itu diparafrasekan, dijelaskan ulang, sehingga bobot nilainya itu akan lebih besar. Tentu saja banyaknya Bapak Ibu menulis itu juga akan berpengaruh, karena semakin banyak tulisan Bapak Ibu berarti bobotnya, kemungkinan bobotnya makin besar itu akan lebih besar juga. Tentu saja akan dilihat nyambung atau tidaknya tulisan Bapak Ibu yang disampaikan tersebut. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu saya ingatkan Bapak Ibu untuk menuliskan sumber-sumber bacaan tadi, sehingga nanti bisa diverifikasi betul atau tidak ini Bapak Ibu mengambil sumber bacaan atau hanya comot sana sini. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa melalui fitur chat ataupun email ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Selamat malam.